Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di channel Kanita Osid. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang sakit, semoga disembuhkan, lekas sembuh. Bila ada yang kurang beruntung dalam berusaha, segera bangkit dan berjalan maupun berdiri kembali. Ayo tegar, siap menghadapi apapun permasalahannya. Insyaallah semua kita akan berhasil. Baik, kali ini pertemuan ini kita coba membicarakan masalah kutu gajah, dimana kebetulan di tempat saya tidak ada serangan kutu gajah ya. Tapi kita coba bicara dan menceritakan aja biar teman-teman pemula tahu apa itu kutu gajah, apa itu resiko bila diserang kutu gajah, dan bagaimana cara mengantisipasinya. Jadi kutu gajah ini sangat membahayakan karena sifat dari kutu gajah ini bersarang ya, membolongi batang daripada anggrek, dan dia akan beranak pinak di dalam lubang tersebut. Yang susahnya lagi kita mengantisipasinya agak susah. Bila sudah terserang kutu gajah, sulit kita untuk membunuhnya karena dia bersembunyi di dalam batang. Ya, dia bersembunyi dalam batang sehingga pada saat kita aplikasikan insektisida tidak efektif ya, tidak bisa kena langsung ke kutu gajah tersebut. Jadi biasanya kita untuk mengantisipasinya, saya untuk mengantisipasinya di lapangan itu saya menggunakan Alika ya, insektisida Alika. Jadi ya sebulan sekali tetap saya berikan Alika ya. Jadi kutu gajah ini beraktivitas pagi hari ya, antara jam 9 jam 10. Nah, pada saat jam 9 atau jam 10 pagi dia akan keluar dari sarangnya menuju ke pucuk daun ya, ke pucuk daun, dan kemudian memakan daun. Itulah dia kutu gajah, makan daun. Setelah itu dia akan kembali lagi ke sarang. Jadi biasanya secara manual pembasmian kutu gajah itu sebaiknya kutu gajah sedang beraktivitas di luar lubang ya. Jadi sedang makan pucuk daun ya. Jadi saya nggak bisa di sini memberi contoh bagaimana gambar-gambar ya, ataupun video kutu gajah tersebut. Kebetulan alhamdulillah sampai saat ini Allah melindungi kebun saya dari kutu gajah. Nah, bila sudah serang kutu gajah sangat cepat ya, karena dia bisa terbang atau bisa cepat dia jalannya ya, bisa jalan cepat, bisa cepat dia berpindah dari satu pohon ke pohon lain ya. Sehingga kalau kita nggak bisa mengatasinya, tanaman akan kurus ya, tanaman akan kurus ya, artinya sengsara ya, daun pun akan berontokan semuanya, seperti itu ya.
Jadi sebagian orang, dan memang ya sebaiknya untuk mengantisipasi serangan lanjutan dari kutu gajah itu, bila kita lihat tanaman sudah terkontaminasi dengan kutu gajah, langsung dibongkar dan dibakar. Itu salah satunya yang pembasmian ya, kutu gajah yang secara efektif. Tapi kadang-kadang kita kasihan juga ya, bila tanaman sudah bagus dibakar, dibuang seperti itu ya. Itu dia permasalahannya ya. Tapi yang jelas bila sudah terserang kutu gajah, itu sulit ya untuk kembali sehat kembali ya. Itu sulit sekali lah, sangat sulit lah, sangat jarang lah kalau memangnya sudah terserang kutu gajah itu bisa sehat kembali, itu luar biasa jarangnya. Jadi makanya kita harus mengantisipasinya ya, agar kebun kita tidak kena dengan serangan kutu gajah ya. Jadi ya terus terang saya bilang, obat yang mujarab dari kutu gajah sampai saat ini belum ada selain dibakar ya. Itu dia selain dibakar tidak, jadi tidak ada yang baik yang efektif ya. Jadi saya coba terangkan sedikit ya. Biasanya kalau diserang kutu gajah itu biasanya di bagian-bagian bawahnya ada lubang, berlubang-lubangnya, lubang-lubang tempat dia bersarang ya. Dia sarang itu yang berbuat masalahnya kutu gajah ya, lubang-lubang ya. Kemudian dia asal pagi lari ke pucuk ya, untuk makan pucuk ya, seperti itu. Dan kemudian yang jelas tanaman akan stagnan ya, artinya pertumbuhannya pun kurang baik ya, seperti itu. Nah, jadi bila yang biasanya kutu gajah itu datang, bila nanti kita biasanya ya kutu gajah itu anggrek kita terkontaminasi dengan kutu gajah itu, kita harus berhati-hati bila kita membeli anggrek ya. Jadi kalau kita membeli anggrek ya, itu bila datang anggrek itu coba dilihat dulu kondisi batang, apakah batangnya mulus seperti ini, tidak ada lubang-lubang, ataupun ada lubang-lubang. Kalau ada lubang-lubang, segera untuk diantisipasi. Artinya bagaimana ya, kalau saya sih nggak mau saya terima, saya bakar ya. Ya, jadi ini pun menjadi pelajaran bagi seller ya, atau penjual penjual anggrek ya. Jadi kalau misalnya anggreknya ada kena serangan kutu gajah, sebaiknya jangan dilakukan pengiriman ya, karena itu sangat berbahaya sekali untuk teman-teman kalian. Ini demi untuk kita, dari kita ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita beli anggrek atau mau mengirim anggrek, perhatikan dulu batang ya, paling utama batang. Ada berlubang tidak? Kalau ada berlubang, bila sampai ya sebaiknya ya maaf cakap dibakar aja gitu, daripada kutu gajah itu akan merusak anggrek kita yang lain. Jadi biasanya serangan kutu gajah itu kondisi anggrek dewasa ya. Jadi jarang kutu gajah itu menyerang anggrek mulai dari seedling sampai remaja, itu jarang terjadi seperti itu ya. Jadi kalau kondisi sudah remaja seperti ini, ini biasanya jarang ya. Tapi kalau misalnya sudah pradewasa seperti ini, itu ada kemungkinan besar ya, karena
waktunya ya, setelah dewasa atau dewasa ya, waktunya lama ya. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, di batang-batang ini ada lubang atau tidak ya. Itulah dia bercerita masalah seputaran kutu gajah ya. Jadi maaf, kutu gajah itu sulit untuk dibasmi. Yang paling baik dan efektif itu adalah langsung batang dibakar, anggreknya dibakar ya. Jadi memutuskan rantai siklus kutu gajah itu, salah satunya itu dibakar ya. Demikian pertemuan ini semua berguna, semoga berguna untuk teman-teman sekalian ya, yang baru memulai dengan anggrek ya. Itu dia. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.